Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 30 Januari 2026. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab kedua Samuel bab 11. Dikisahkan dalam bacaan ini bagaimana Daud yang sedang berjalan di sotoh istana melihat seorang perempuan yang cantik sedang mandi, dan akhirnya menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, dan ia akhirnya bersetubuh dengan perempuan itu yang adalah istri Uria yang bernama Batseba. Akhirnya diberitahukanlah kepada Daud bahwa perempuan itu mengandung. Daud memakai berbagai cara agar Uria mau memberikan istrinya kepadanya. Dan ketika tidak mau, Daud menggunakan akal jahatnya, yakni menyuruh Uria ditempatkan di barisan terdepan dalam pertempuran, dan kemudian ditinggal agar ia mati sehingga ia bisa memiliki Batseba sebagai istrinya. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34, Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan. Kerajaan Allah seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Tunas makin tinggi, namun bagaimana terjadinya orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir-bulir itu. Dan apabila sudah cukup masak, orang segera menyabitnya karena musim menuai sudah tiba. Juga disampaikan perumpamaan. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada semua jenis benih yang ada di muka bumi. Tapi apabila ia ditaburkan dan tumbuh, ia lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara bisa bersarang rimbun dalam rimbunannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dua hal yang saya tawarkan untuk menjadi titik permenungan kita. Yang pertama, dari kisah Daud yang menghina Allah dengan mengambil istri orang lain menjadi miliknya. Kita semua tahu Daud adalah raja yang saleh, raja yang dikasih Tuhan, raja terberkati. Namun kekayaan, kekuasaan, tahta membuat dia buta,
Ia yang berkuasa dengan semena-mena merebut istri orang. Ia lupa akan perjanjiannya dengan Allah untuk setia mengikuti kehendak Allah. Matanya dibutakan oleh kekuasaan, oleh tahta, dan oleh hartanya. Ia merasa dengan itu ia bebas bertindak. Namun sebenarnya itu jahat di mata Tuhan. Maka kita belajar dari Daud. Jangan sampai kekuasaan, kedudukan, harta benda menyilaukan kita, sehingga berbuat yang melanggar perintah Allah. Daud lupa bahwa semua yang menjadikan dia berkuasa, punya tahta dan kedudukan adalah Yahweh. Ia terbuai oleh nafsu kedagingannya, sehingga ia akhirnya melanggar perintah Allah. Maka kita diingatkan hati-hati untuk tetap berpegang teguh pada kehendak Allah. Harta, tahta, kedudukan itu hanya sarana yang diberikan Tuhan untuk mengabdi Tuhan, bukan untuk kekuatan, kekuasaan, dan bertindak semena-mena. Maka belajar dari Daud, hendaknya kita berani untuk tetap berpegang teguh pada kehendak Allah. Semoga kita mampu menggunakan kedudukan, kekuasaan, dan harta kita untuk semakin dekat dengan Allah sendiri. Dari bacaan Injil, kita diingatkan oleh Yesus lewat perumpamaan. Pertumbuhan kerajaan Allah itu pelan tetapi pasti. Seringkali kita tidak sabar, ingin cepat-cepat melihat hasil, sehingga lalu menggunakan jalan pintas, entah dengan kekuasaan, entah dengan harta, entah dengan tahta atau kedudukan. Kita seringkali mencari jalan pintas karena tidak sabar melihat pertumbuhan kerajaan Allah yang seringkali dikalahkan oleh kekuasaan dunia. Namun kita diingatkan oleh Yesus, meskipun kerajaan Allah itu merupakan biji yang terkecil, namun bila sudah bertumbuh dan berkembang akan menjadi yang terbesar, sehingga berguna untuk apa saja. Kita seringkali terkena budaya instan yang ingin cepat-cepat mencapai hasil, lalu menggunakan berbagai macam cara untuk semuanya. Maka kita diajak pada pagi ini untuk menyadari kerajaan Allah itu akan bertumbuh pelan tetapi pasti dan berguna untuk keselamatan. Maka jangan sampai kita meninggalkan benih kerajaan Allah itu. Meskipun kadang putus asa dalam penantian, kadang kecewa, tetapi yakinlah kerajaan Allah itu
pasti akan memberikan hasil. Maka mari bersama-sama kita terus mengusahakan yang terbaik untuk bertumbuh kembangnya kerajaan Allah. Dan jangan putus asa seandainya nampaknya masih gagal. Karena kita yakini bila sudah bertumbuh dan berkembang akan menguasai semuanya. Kita diajak untuk dengan sabar menantikan perkembangan dan pertumbuhan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan kita pun diajak untuk terus ambil bagian dalam menyuburkan datangnya kerajaan Allah. Semoga kita tekun dan tanpa putus asa terus menantikan berkembangnya kerajaan Allah. Seperti dalam doa Bapa kami basa Jawa Romo Kawulo, Keraton dalem kawiyarno, kerajaanmu semoga diperluas. Lewat hidup dan karya-karya kita, semoga kita semakin mampu untuk ambil bagian dalam meluaskan kerajaan Allah itu. Biarlah akhirnya banyak orang bisa terus menantikan bertumbuh kembangnya kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang sangat memberikan kepada kami peneguhan agar kami tetap berpegang pada benih kerajaan-Mu dan tidak dikuasai oleh kedagingan kami, oleh ego kami yang menjerumuskan kami kepada dosa. Semoga kami tetap sabar dan tidak putus asa untuk menantikan datangnya kerajaan-Mu. Biarlah akhirnya dengan setia kami mengalami kerajaan-Mu itu untuk kehidupan kami. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar dengan iman kami yang semakin kokoh, kami merasakan cinta kasih-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah berpulang menghadap Engkau terima dalam pangkuan-Mu, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan bantu mengurainya, agar akhirnya kami tetap merasakan cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.